warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah, gimana kabarnya kalian siang ini? Sudah pada makan siang? Ada yang belum? Nah, nanti jangan lupa makan siang ya. Nah, baiklah, ketemu lagi dengan Bu Aisyah. Hari ini sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyuruh kalian, yuk salah satu siswa bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang berani? Oh ya, yuk, Andi silakan. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Andi, Afina, Rashid, Wulan. Baiklah. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya. Selanjutnya, hari ini seperti yang sudah Ibu janjikan minggu kemarin, hari ini kita akan belajar mengenai teks hikayat. Sebelum kita masuk ke materi, apakah di sini ada yang berasal dari sebuah desa mungkin atau semuanya anak perumahan? Siapa yuk? Iya, Maulana, dari mana? Oh, dari Kartasari. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan sedikit mengenai daerah Gua Kesendo asal-usulnya. Asal-usul Gua Kesendo yaitu berasal dari dua orang patih yang disuruh untuk mencari seorang permaisuri dari sebuah kerajaan, di mana permaisuri tersebut diculik oleh seorang raksasa. Nah, kemudian dua orang patih itu kemudian meninggal akibat pertarungan dengan seorang raksasa tersebut. Nah, kemudian kenapa dinamakan Gua Kesendo? Karena itu merupakan bentuk penghargaan terhadap Subali dan Sugriwa. Nah, di sini siapa yang berani untuk sudah ya? Ya, diam. Semuanya diam. Nah, seperti ini. Ibu kemarin sudah menyampaikan bahwa kita akan mempelajari mengenai materi teks hikayat. Ada yang sudah belajar? Sudah semua? Baiklah. Sekarang hari ini Ibu akan menyuruh kalian untuk maju ke depan. Silakan salah satu atau siapapun yang berani untuk menyampaikan apa itu teks hikayat dan bagaimana ciri-cirinya. Ada yang berani? Ayo, jangan tunjuk-tunjukkan. Nah, yuk. Syifa, maju. Beri tepuk tangan untuk Syifa. Nah, seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, teks hikayat merupakan sebuah karya sastra yang berisi prosa. Teks hikayat biasanya berisi tentang cerita-cerita kesaktian, cerita-cerita kepahlawanan seseorang maupun cerita-cerita yang berlatar belakang di kerajaan. Ini sudah Ibu tempelkan di sini. Pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk prosa terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng mengenai kepahlawanan, kesaktian yang berlatar belakang keistanaan. Kemudian, sebentar ya, ini Ibu ambil. Ada 4 poin penting dari sebuah teks hikayat. Yang pertama adalah unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur hikayat ada 2. 1 unsur intrinsik, 2 unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah teks hikayat ini sama dengan sebuah karya sastra lain seperti puisi, novel, cerpen, seperti itu ya anak-anak. Kemudian unsur ekstrinsik biasanya terdapat di luar cerita. Kemudian poin yang kedua yaitu karakteristik teks hikayat. Karakteristik teks hikayat ada 7. Yang pertama bahasa, yang kedua istana sentris, yang ketiga pralogis, yang keempat kesaktian, yang kelima anonim, yang keenam statis, yang ketujuh arkais. Ini ditempelkan. Ya, bisa dibaca. Nah, yang pertama bahasa, tentunya anak-anak sudah paham
karakter hikayat itu bahasa yang seperti apa. Kemudian yang kedua, istana sentris. Kenapa di sini bisa dikatakan istana sentris merupakan karakteristik dari sebuah hikayat? Seperti contoh yang Ibu sampaikan di awal bahwa istana sentris itu ceritanya berlatar belakang kerajaan. Coba saja anak-anak cari di internet, pasti cerita-cerita hikayat itu dominan atau lebih banyak yang menggunakan latar belakang sebuah kerajaan. Seperti di kerajaan Singosari hiduplah seorang raja yang punya istri 6, yang mungkin tidak punya anak dari ke-6 istrinya, seperti itu. Itu namanya istana sentris. Kemudian yang ketiga, pralogis. Yang keempat, statis. Yang kelima, kesaktian. Nah, ini kesaktian. Biasanya juga bahwa teks hikayat itu merupakan teks yang berisi mengenai kesaktian dari para tokohnya, seperti tadi Subali dan Sugriwo, raksasa, dan bahkan raja, seperti itu. Yang keenam, anonim. Yang ketujuh, arkais. Kemudian poin penting yang ketiga yaitu struktur hikayat. Struktur hikayat ada 6. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, resolusi. Yang kelima, kode. Oh, ada 6. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Yang keenam, kode. Nah, yang unsur struktur hikayat ini juga hampir sama dengan karya sastra lainnya. Biasanya misalkan kalau ada cerpen itu pasti bagian awal itu pendahuluan, bagian tengah-tengah itu pasti komplikasi atau konflik, yang ketiga pasti resolusi atau evaluasi. Yang terakhir yaitu nilai-nilai hikayat. Nilai hikayat itu ada 5, yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai edukasi. Nilai agama seperti taatnya ibadah seorang patih, seperti itu. Nilai sosial yaitu bagaimana tokoh-tokoh dari cerita hikayat tersebut bersosialisasi. Nilai budaya seperti di sebuah kerajaan Singasari ada budaya kuda lumping, seperti itu ya anak-anak. Nilai moral adalah nilai bagaimana kita menanamkan moral kita. Yang kelima adalah nilai edukasi atau nilai pendidikan. Nah, dari keempat poin teks hikayat ini semuanya juga berkesinambungan, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin ini yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan untuk apa yang Ibu sampaikan hari ini, saat ini? Gimana? Ayo, ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum Ibu melanjut ke satu kegiatan selanjutnya. Apa? Karena sudah tidak ada yang bertanya, sudah paham semua berarti ya. Sebentar. Di sini Ibu ada 4 teks hikayat. Teks hikayat ini sama, hanya yang akan Ibu ingin kalian lakukan adalah Ibu ingin membagi kalian kelompok menjadi 4 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok silakan menganalisis teks hikayat yang Ibu berikan, yang Ibu pegang ini. Silakan berhitung mulai dari 1 sampai 4. Yuk, mulai dari kamu, Yusuf. Sudah? Silakan kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, seperti itu. Sudah semua? Yuk, Ibu beri waktu 2 menit untuk berkumpul. Jangan ada yang berbeda jangan ada yang berbeda sesuai dengan apa yang tadi didapatkan ya. Sudah? Silakan masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan, Ibu berikan contoh teks hikayat ini. Nih, udah. Sudah ya? Sekarang Ibu ingin kalian membaca teks hikayat tersebut. Kemudian silahkan masing-masing kelompok menganalisis sesuai dengan poin-poin ini. Tadi sudah Ibu suruh perwakilan kelompok untuk mengambil undian. Nah, tadi kelompok 2 mendapatkan karakteristik, kelompok 1 mendapatkan struktur, kelompok 3 mendapatkan nilai-nilai, kelompok 4 mendapatkan unsur. Silakan masing-masing kelompok bisa menganalisis sesuai dengan apa yang sudah didapatkan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi yang dapat diajukan untuk Ibu mengenai materi ini, karena tadi sudah
Ibu sampaikan. Kemudian Ibu beri waktu 15 menit untuk menganalisis teks tersebut. Kemudian silakan masing-masing kelompok menunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan selama 3 menit saja. Kemudian sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab atau kita nak tanggapi hasil analisis dari kelompok lain. Gimana? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Nah, silakan bisa dikerjakan selama 15 menit mulai dari sekarang. Sudah semuanya? Sudah ya? Baik, siap. Kelompok mana yang berani menyampaikan dahulu mengenai apa yang sudah dianalisis? Ayo, yang berani maju dahulu itu nanti akan dapat 10 poin. Untuk siapa yang berani? Oh ya, sini kelompok 4. Siapa yang berani? Ya, sini. Kemudian beri tepuk tangan untuk teman kita dong. Sudah ya? Seperti ini anak-anak. Ibu akan menyuruh kalian untuk meminta hasil yang dikerjakan oleh teman-teman kelompok lain. Misalkan kelompok struktur meminta 3 poin ini kepada kelompok lain agar semua siswa bisa mempelajari, bisa mengetahui apa yang kita pelajari hari ini. Jadi semuanya bisa mempunyai catatan. Seperti itu ya teman-teman. Sudah ya? Baiklah, karena waktunya sudah mau habis, silakan bisa mempersiapkan untuk pelajaran lain. Jangan lupa minggu depan kita ada kuis sedikit ya. Jangan lupa belajar. Baiklah, apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Tetap semangat, jangan lupa makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.